Santapan Harian, Rabu, 18 Februari 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yosua pasalnya yang ke-9. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-15. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Kristus, ajar kami memahami firman-Mu dengan hikmat yang Kau anugerahkan bagi kami, sehingga kami mampu mewujud nyatakannya dalam kata dan karya. Di dalam Kristus Yesus, Sang Gembala yang agung, kami memohon. Amin. Yosua 9 ayat 1-15. Hal itu didengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan di pegunungan di Syephela dan sepanjang pantai laut besar sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Lalu dengan seia sekata mereka bergabung untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Penduduk negeri Gibeon juga mendengar apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, tetapi mereka bertindak dengan tipu muslihat. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung usang untuk dimuatkan di atas keledai, dan kantong anggur dari kulit yang sudah usang, robek dan dijahit kembali. Kasut usang yang bertambal untuk kaki mereka dan pakaian usang untuk mereka kenakan. Semua roti bekal mereka pun sudah kering, tinggal remah-remah saja. Lalu mereka pergi kepada Yosua ke perkemahan di Gilgal. Mereka berkata kepadanya dan kepada orang Israel, "Kami datang dari negeri yang jauh. Sekarang ikatlah perjanjian dengan kami." Namun jawab orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, "Barangkali kamu justru tinggal di antara kami. Bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu?" Lalu kata mereka kepada Yosua, "Kami ini hamba-hambamu." Tanya Yosua, "Siapa kamu ini? Dari mana kamu datang?" Jawab mereka kepadanya, "Hamba-hambamu ini datang dari negeri yang sangat jauh karena kemasyhuran nama Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kami telah mendengar tentang Dia segala yang dilakukannya di Mesir, dan semua yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori di seberang sungai Yordan, Sihon raja Hesbon dan Og raja Basan yang di Astarot. Sebab itu tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami, 'Bawalah bekal untuk perjalanan. Pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu. Sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Ini roti kami, masih hangat ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat menemui kamu. Tetapi sekarang lihat roti ini sudah kering dan tinggal remah-remah saja. Ini kantong anggur yang masih baru ketika kami mengisinya, tetapi lihatlah, telah robek. Inilah pakaian dan kasut kami yang sudah usang karena perjalanan kami sangat panjang.' Lalu orang-orang Israel mengambil sebagian dari bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta petunjuk Tuhan. Lalu Yosua mengadakan perdamaian dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka, bahwa ia akan membiarkan mereka hidup. Para pemimpin umat pun bersumpah kepada mereka. Sahabat Scripture Union Indonesia, banyak keputusan yang kita ambil di dalam hidup ini tanpa kita bertanya kepada Tuhan. Atau bahkan kadang kita bertanya, tetapi kita bingung jawaban seperti apakah yang diberikan Tuhan untuk kita. Akhirnya, sangat sering kita sendiri menafsirkan pikiran atau perasaan tertentu sebagai jawaban dari Tuhan untuk kita dan memutuskan berdasarkan tafsir kita atas hal itu. Di dalam teks ini, kita dapat bersimpati kepada Yosua yang terperdaya oleh orang Gibeon.
Ketika raja-raja orang Het, Amori, Kanaan, Feris, Hewi, dan Yebus bersepakat melawan Israel, orang Gibeon justru menggunakan akal mereka. Orang Gibeon datang kepada Yosua dengan mengaku bahwa mereka datang dari jauh. Orang Israel mengambil bekal mereka tanpa meminta keputusan dari Tuhan. Lalu, Yosua mengikat perjanjian dengan mereka. Kejadian ini menunjukkan bahwa kita diberi ruang untuk membuat keputusan untuk hidup bersama orang lain seturut firman Tuhan. Hal yang menarik dalam teks ini adalah kita tidak melihat Tuhan marah kepada orang Israel, walaupun mereka membuat perjanjian dengan menggunakan nama Tuhan. Sungguh, Allah penuh anugerah. Bahkan dalam perikop selanjutnya, Allah juga mengizinkan Israel berperang melawan bangsa-bangsa yang bersekutu menyerang Gibeon. Hal lain yang luar biasa adalah umat Israel tetap setia akan perjanjian yang dibuat dengan orang Gibeon itu. Karena perjanjian itu dibuat di hadapan Tuhan yang mereka sembah. Mereka takut akan Allah dan mengingat akan Allah yang melindungi, memelihara, dan setia. Oleh karena Allah selalu menepati janji, mereka pun menepati perjanjian itu. Setiap keputusan yang kita buat dalam hidup adalah bagian dari perjalanan pertumbuhan iman. Meskipun tidak selalu sempurna, kita dapat terus melangkah selaras dengan kebenaran Allah. Kita bersyukur karena Allah yang penuh anugerah menerima kita dengan kasih-Nya, memahami ketulusan hati yang berusaha melakukan yang terbaik meskipun kadang masih keliru. Mari kita belajar, bertumbuh, dan setia pada janji yang telah kita ucapkan. Mari kita berdoa. Seringkali hati kami condong kepada yang keliru. Pikiran kami mudah dipengaruhi dunia, dan langkah kami menjauh dari jalan-Mu. Namun Engkau memanggil kami untuk hidup dalam kebenaran yang Engkau nyatakan. Ajar kami mengenal kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Selaraskanlah hidup kami dengan kasih-Mu dan jadikan setiap keputusan serta tindakan kami mencerminkan terang Kristus. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin.